Bali, Indonesia. Yang ketiga, Society for the Prevention of Cruelty to Animals atau SPCA, Singapura. Dan yang keempat, Transient Workers Council, TWC2, Singapura. Dan yang terakhir, Bye Bye Plastic Bags, Say No to Plastic Bag, Bali, Indonesia. Baik, itu tadi CV dari pemateri kita yang tentunya sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu Bapak Sandy Vanilla. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat, Bapak Sandy Vanilla, AA Sarjana Terapan Gizi. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya nggak akan ada share screen ya, jadi saya emang pengen bercerita aja. Jadi kan kalau hari ini sebenarnya saya pengen cerita tentang student exchange, terus tata cara gimana sih lulus esainya kayak gitu, lulus menjadi partisipan kayak gitu. Dari beberapa pengalaman saya mungkin akan share tentang ISFIT dulu. Jadi sebelum mulai bercerita, saya ingin menyampaikan bahwa materi kali ini agak sedikit panjang ya. Jadi ya bisa dibilang agak menjemukan lah. Dan walaupun pengalaman ini memang sudah agak lampau alias lama, jadi semoga aja bisa bermanfaat ya. Tapi biasanya juga nggak jauh-jauh dari itu sih sebenarnya, bagi kalian yang emang berminat untuk ikut festival student gitu. Jadi saya mau cerita dulu ISPIT itu apa sih. Jadi sebenarnya ISPIT ini adalah International Student Festival in Trondheim. Jadi acara ini merupakan festival pelajar skala internasional yang diadakan sekitar 2 tahun sekali oleh Perhimpunan Pelajar Trondheim atau Norwegia sebagai pelopor pertama festival pelajar internasional. ISPIT ini biasanya mengusung konsep tematik terbesar di dunia dan memiliki belasan kelas workshop kayak gitu. Nah, kalian bisa pilih di sini minat kalian workshopnya tentang apa seperti itu, bisa di sana. Prosesnya sama, pasti seleksi tertulis dan interview. Waktu zaman saya itu setidaknya dihadiri sekitar 400-an pelajar dari ratusan negara di dunia waktu itu. Dan selama 10 hari kita berada di Trondheim. Jadi ngikuti serangkaian aktivitas seperti misalnya kultural, hiburan, dan edukasi, baik dalam maupun di luar kelas. Dan mungkin kalian bertanya-tanya juga ya, kenapa saya ikut student exchange di 2016 dan 2017. Karena waktu 2016 akhir itu saya udah selesai skripsi saya. Jadi saya bebas tuh. Saya bebas. Jadi saya tinggal nunggu untuk sidang skripsi saya. Jadi waktu itu sidang itu kalau nggak salah sekitar April. Jadi saya emang sengaja pengen mempercepat skripsi saya dan selesai tinggal nunggu sidang, akhirnya saya bebas gitu. Buat rencana kan emang pengen keliling Eropa kayak gitu sebelum saya mulai bekerja. Jadi saya ambil berbagai student exchange kayak gitu dengan waktu singkat. Jadi sebenarnya kayak yang saya ikutin sebenarnya nggak lama acaranya. Jadi kayak sekitar seminggu sampai 10 harian lebih lah biasanya. Nah, habis itu saya udah waktu itu jadi mengapa ISPIT sih sebenarnya? Jadi waktu itu masih terekam dengan jelas ingatan saya sekitar bulan Oktober 2016 saya itu dapat WA waktu itu dari teman saya yang di Bali. Beliau itu ngirimin link website aplikasi ISPIT. Awalnya saya nggak tahu ISPIT itu apa waktu itu. Akhirnya saya nggak muluk-muluk, saya coba aja daftarin diri. Toh kalau misalnya emang jodoh, saya lulus.
Jadi waktu itu saya ambil kategori workshop equality dan health. Kenapa equality? Karena waktu itu saya emang lagi senang-senangnya tentang isu equality, dan health sebagai pilihan kedua karena emang jurusan saya kan tentang kesehatan atau bidang yang saya ampu di bangku kuliah gitu. Jadi cara seleksi untuk mengikuti ISFIT ini adalah kita itu wajib mengirimkan 2 esai. Sebetulnya 3, tapi esai ketiga ini tidak wajib. Jadi kalau saya saranin kalian ikut 3-tiganya kalau mau ikut. Jadi yang esai ketiga ini itu kalau kalian lolos, kalian tuh dapat travel support. Jadi karena ISFIT ini hanya menanggung akomodasi dan transportasi selama di sana. Tiket pulang pergi dari negara itu nggak ditanggung. Jadi kalau kalian emang keterbatasan dana tentang travel atau tiket pesawat kayak gitu, kalian harus wajib untuk ikut esai yang ketiga kayak gitu. Karena tiket pesawat ke Norwegia itu nggak murah, jadi harus, kalau saya waktu itu alhamdulillahnya lolos waktu esai ketiganya juga. Nah, kan itu waktu itu ada 3 esai. Esai pertama itu ada motivasi esai. Nah, isinya itu kita harus bisa menceritakan diri kita, menceritakan keunikan kita, pengalaman kita, baik pengalaman sosial kita atau pengalaman-pengalaman kayak kalian yang ikuti sekarang, organisasi kayak gitu. Organisasi itu wajib karena mereka melihat kita bahwasanya kita nih orang yang open minded kayak gitu. Dan mudah berdiskusi dengan sesama manusia kayak itu anggapannya lah kayak gitu ya. Terus ketertarikan, kenapa ikut ISFIT kayak gitu. Terus kita juga ceritakan background pendidikan kita, dan waktu itu saya ceritakan juga nih background pendidikan saya, kenapa saya milih gizi kayak gitu. Terus setelah selesai saya ikut student exchange ini, mau diapakan, mau digunakan sebagai apa, kayak gitu. Itu tertuang di motivasi esai. Kemudian yang kedua itu ada workshop esai. Jadi workshop esai ini kalian harus nulis nih 250 kata. Kemudian di situ kalian pilih tentang yang saya bilang tadi, berbagai workshop yang kalian ikutin. Itu ada, kalau nggak salah ada belasan. Contohnya misalnya ada Call for Beat, Capital Flow, Gas Workshop, Change, Cultural Difference, Development, terus ada Education, Entrepreneurship, Equality, Governance, Health, terus ada Nature, Public Art, kemudian ada Shade of Grey, The Picture, Media. Waktu itu saya ambil Equality, terus esai saya tentang Gender Equality and Empower All Women and Girls. Gitu. Dan waktu itu saya sebenarnya pada esai itu kita tuh nggak boleh yang terlalu monoton ya, karena contohnya nih, karena kita Indonesia, kita ngegali tentang, oh Indonesia itu budayanya banyak, makanannya banyak, terus adat istiadatnya juga banyak. Sebenarnya kalau untuk bahas tentang itu, mereka pasti udah tahu sebenarnya. Mereka pasti udah tahu. Jadi itu tuh menurut mereka tuh kayak anti mainstream banget sih ini bahasannya. Nah, waktu itu saya bahas tentang, karena saya ambil equality, saya bahas tentang kesetaraan gender di Indonesia. Bahwasanya di Indonesia ini punya presiden pertama sebuah negara berkembang dengan memiliki presiden wanita kayak gitu. Jadi bahwasanya kita walaupun negara berkembang tapi pemikiran kita udah maju, di mana kesetaraan gender itu udah ada gitu, dengan mengorbitkan Megawati sebagai presiden kayak gitu. Itu yang saya ulas kayak gitu. Jadi bahkan negara berkembang seperti
negara-negara maju pun belum tentu punya perdana menteri atau presiden pada waktu itu seorang wanita. Itu yang saya gali. Jadi jangan sampai pada saat kita buat esai itu yang terlalu monoton kayak gitu. Indonesia punya berbagai pulau, itu sebenarnya mereka udah tahu kayak gitu. Gitu. Jadi isu-isu politik itu bisa kita angkat kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya lolos dan waktu itu saya cuma pengen di sana itu untuk belajar budaya mereka, terus pastinya pengen liburan juga gitu. Nah, di sana kalian nggak perlu khawatir karena di sana itu kita punya host family. Jadi dari panitia itu udah nyiapin host family kita. Jadi kita nggak akan tinggal sendiri gitu. Jadi kita numpang ke orang-orang setempat di sana gitu. Jadi kita udah ditunjuk host family kita. Kemudian reaksi pertama saya waktu itu pas lolos itu bingung sebenarnya. Bingung dengan siapa saya harus pergi ke sana. Terus saya nggak pernah ke Eropa kayak gitu. Karena waktu zaman itu lagi zaman-zamannya Twitter ya waktu itu. Jadi saya search engine di Twitter, saya dapat dan berhasil ngumpulin 8 partisipan dari Indonesia. Kenapa itu wajib? Saya cari karena saya harus tahu nih mengenai informasi persiapan mereka. Bisa aja nih persiapan mereka udah full, sedangkan saya kurang. Jadi kita sharing seperti itu. Jadi waktu itu ada teman dari Brawijaya, UGM, ITB, kayak gitu. Kemudian sekedar tips bagi kalian, kalau misalnya berminat ikut tahun-tahun mendatang, kalian kalau misalnya udah diinfokan lulus, pastiin kan kita udah dikasih ini nih, apa namanya, account sama email, email sama passwordnya. Jadi di sana itu kita isi sering-sering update progres kita, kelengkapan persyaratan, baik dari visa, terus kode booking pesawat, terus jadwal keberangkatan. Karena ada beberapa delegasi yang didiskualifikasi karena mereka lalai nggak ngisi itu. Jadi pihak panitia mungkin berpikirnya mereka tuh udah nggak niat kayak gitu, ikut itu. Nah, bagi misalnya nih kalian udah lolos, kan kita tahu tiket ke Norwegia itu terbilang tidak murah ya. Nah, biasanya beberapa partisipan itu berinisiatif mengajukan proposal sponsorship ke berbagai perusahaan, instansi pemerintah, dan tempat pendidikan mereka, kayak gitu. Nah, biasanya kan ini biasanya ISFIT itu mereka jauh-jauh bulan udah menginfokan akan ada pendaftaran. Kalau bisa 4 bulan sebelum itu kalian udah memasukkan proposal ke berbagai perusahaan atau instansi pemerintah terkait. Kenapa Kak saya bilang terkait? Jadi workshop yang kalian ikutin tuh cari nih instansi pemerintah apa sih yang terkait dengan ini, kedinasan apa sih kayak gitu. Biar hasilnya itu kalian bisa share ke mereka buat jadi feedback mereka kayak gitu. Jadi karena kan sebenarnya kalau kita cari sponsorship itu nggak bisa langsung ACC ya, karena mereka juga butuh waktu dan rules-nya gitu. Rules di sana tuh kayak gimana. Nah, jadi biasanya tuh 3 bulan sebelum itu harus kalian udah cari itu. Toh kalau misalnya emang nggak lulus, uangnya kita bisa kembaliin kayak gitu. Gitu. Cuma kalau di universitas-universitas seperti itu mereka emang kebanyakan yang terpilih itu kan sebenarnya jurusan-jurusan hubungan internasional, terus hukum kayak gitu yang mereka emang punya budget untuk mengirimkan mahasiswanya ke sana gitu. Tapi bagi yang tempat kuliahnya nggak punya budget seperti itu, sponsorship ke perusahaan atau instansi pemerintah itu adalah pilihan kedua kita. Dan apalagi kalau di Kalimantan kan lumayan banyak ya sebenarnya perusahaan itu. Jadi bisa aja sih buat kalian masukin proposal kayak gitu. Nah, biasanya 1 bulan sebelum ISFIT itu berlangsung, kita diundang ke Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta.
ke embassy-nya. Nah, di sana kita di briefing tuh, di Norwegia tuh kayak gimana sih, biar kita nggak shock ke sana pas ke sana itu lihat kultur mereka kayak gitu. Terus apa aja sih yang nggak boleh kayak gitu di sana. Terus yang pasti pada saat kalian udah lolos juga, kalian langsung hubungi juga embassy Indonesia yang ada di Norwegia. Itu biar mereka tahu kita ada di sana, terus mereka juga kita bisa minta bantu atau minta tolong kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita, misalnya pencopetan atau dokumen yang hilang, kita bisa langsung survive gitu, karena kita udah di backup sama mereka kayak gitu. Nah, udah waktu itu pas saya itu udah 16 jam saya perjalanan dari Jakarta, transit Kuala Lumpur, terus transit Amsterdam, terus transit ke Oslo waktu itu. Dan kalian kalau mau ikut ini fisik harus kuat karena itu musim salju. Selalu musim salju itu suhunya minus 16 derajat Celcius, bayangin. Terus kalian sampai di sana nggak langsung berangkat ke tempat lokasi, kalian harus menunggu para teman-teman dari seluruh dunia. Jadi kita tuh dikumpulkan dulu baru naik bis kayak gitu. Nah, tim Indonesia itu waktu itu nunggu selama 12 jam di bandara sambil nunggu itu. Makanya saya bilang kalian fisik juga harus dilatih di sana. Dan uang-uang dari sponsor itu kalian bisa gunain juga untuk naik bis. Jadi bis di bandara ke Trondheim itu kita pakai uang sendiri gitu. Jadi kenapa kita harus punya uang lebih buat itu. Jadi sebenarnya kita itu gratis pada saat pas di Trondheim-nya, cuma kalau di Oslo-nya enggak gitu. Terus jam 9 malam kalau nggak salah waktu itu sampainya di tempat. Jadi 8 jam dari bandara ke tempat acara. Tapi jangan khawatir, kalian selama 8 jam itu nggak akan bosan karena ngeliatin salju, terus udah kayak White Christmas di Eropa gitulah. Jadi kayak film-film Home Alone gitulah. Zaman-zamannya salju kayak gitu ya. Tapi saya nggak menikmati itu karena saya mabuk, saya minum obat anti mabuk waktu itu, jadi saya tidur selama di perjalanan sampai pas sampai, oh udah sampai ya, kayak gitu. Kalau saya karena saya nggak terlalu kuat naik bus, jadi saya harus minum obat mabuk. Nah, habis itu besoknya kita jadi sedikit cerita ya, kalau Trondheim itu adalah kota pelajar di Norwegia. Jadi emang bisa disejajarkan kayak Jogja gitulah. Jadi emang acara penyambutannya juga itu dilaksanakan di Samfundet, itu kayak bangunan aula besar, terus ada teaternya juga, ada kafenya juga. Nah, di sana itu tempat meeting point-nya perhimpunan mahasiswa di Trondheim. Jadi lokasinya itu sejajar nih sama NTNU, jadi Norwegian University of Science and Technology gitu. Jadi kalian bisa juga sambil ngintip-ngintip lah kampus mereka kayak gimana, kayak gitu. Terus habis itu pas acara kita itu dikumpulkan menurut kelas workshop. Jadi kan kalian tadi udah milih nih workshopnya apa yang kalian pilih. Nah, kalian akan digabungin barengan berbagai negara yang suka dengan workshop yang sama yang kayak kalian. Ntar kalian dikasih gelang lilitan gitu, itu gunanya jangan sampai hilang karena gelangnya itu untuk akses bus umum gratis. Jadi kalian bebas keliling ke Trondheim itu pakai gelang itu doang gitu. Tapi jangan buat beli oleh-oleh karena itu nggak gratis beli oleh-oleh. Jadi terus kalian juga dengan itu bisa nonton pergelaran sirkus, terus film indie juga di sana. Workshop-nya sendiri kayak kuliah itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Terus ada dosen tamunya juga.
biasanya sama pemateri dari PBB, terus UNICEF kayak gitu. Terus kita juga selalu ada FGD atau debat sama berbagai negara. Nah, habis itu malamnya itu ada sirkus party biasanya, jadi kita dandan se-colorful mungkin, sebadut mungkin, terus ada cultural night. Jadi cultural night itu kalian pakai baju dari negara asal ya, baju adat istiadat kayak gitulah. Waktu itu saya bawa baju Dayak, walaupun saya dari Bandung waktu itu kuliahnya, jadi saya bawa adat istiadat Dayak, terus saya bawa makanan di sini amplang kayak gitu, terus saya bawa ikan asin, wadi, buat memperkenalkan di sana karena mereka cuma taunya rendang sama nasi goreng, jadi saya infokan bahwasanya Indonesia itu makanannya nggak hanya itu, karena saya basicnya juga suka masak, jadi saya banyak masak juga di sana buat perkenalkan Indonesia seperti apa, karena mereka nggak tahu Indonesia itu di mana. Jadi mereka hanya tahu Bali. Jadi mereka pikir bahwa Indonesia sama Bali itu beda negara. Jadi Bali itu negara sendiri kata mereka. Saya nggak tahu Indonesia kayak gitu. Jadi kita perkenalkan itu. Terus agenda spesial itu biasanya sebenarnya pada saat kita berangkat itu kita udah diinfokan kita harus bawa baju apa, kita alergi apa, terus bagi yang Muslim nggak boleh makan apa aja, itu mereka udah ada listnya. Jadi kita nggak akan takut dengan makanan-makanan yang haram kayak gitu sih. Jadi mereka udah prepare semua tentang itu. Agenda spesial itu waktu itu namanya The Student Prize Award Ceremony. Jadi ini acara pemberian penghargaan bagi delegasi terpilih. Nah, delegasi yang terpilih ini biasanya itu datang dari negara berkonflik kayak gitu. Biasanya acara formal ini waktu zaman saya itu dihadiri sama jajaran petinggi-petinggi dan kerajaan Norwegia. Jadi emang acara formal banget, jadi kita diwajibkan untuk pakai dress dan suit and tie kayak gitu. Terus ada orkestra juga dan tarian-tarian Eropa kayak gitu. Nah, sebelum ke acara itu kita ada walk of peace. Jadi walk of peace itu kayak kita jalan sambil bawa obor. Kalau di sini mungkin pawai obor kali ya. Nah, jadi kita jalan berapa kilo kayak gitu, melewati salju gitulah. Lumayan capek juga waktu itu. Kemudian kalau saya itu senangnya waktu itu Valentine Days. Valentine Days itu bukan karena menyinggung masalah romantis ya, karena konteksnya itu waktu itu kebersamaan gitu, kayak makrab gitu sebenarnya kita. Jadi di tengah salju kita buat api unggun, terus sambil kita mau perpisahan juga karena udah waktunya, itu berasa nikmat banget sih. Jadi menurut saya itu sih yang paling penting waktu itu acaranya. Terus hari terakhir kita ada sky day, jadi kalian main snowboarding gitu gratis sambil banyak bawa coklat buat orang rumah mungkin gitu. Jadi itu gratis, tinggal kalian ambil berapa banyak pun nggak masalah. Itu pengalaman isfit saya. Kemudian saya masuk ke ISWI. Jadi kalau sebenarnya hampir sama, cuma ISWI itu ada di Jerman. Jadi ISWI ini salah satu International Student Week terbesar di Jerman, kedua terbesar wilayah Eropa. Nah, ISWI ini didukung oleh Federal Ministry Education dan Research, serta bekerja sama dengan, kalau nggak salah, German Academic Exchange Service, juga sama teknisi Universitas Ilmenua.
gitu. Nah, kalau ini kalian lebih susah lagi masuknya karena kita itu bakalan mengalahkan ribuan orang. Jadi sebanyak 2.000 mahasiswa waktu zaman saya itu kita bisa tahu nih di website mereka tuh pendaftarnya berapa. Waktu saya itu kalau nggak salah 2.000-an, yang dipilih itu 400 dari 80 delegasi 80 negara. Kalau ini kita nggak terlalu bisa banyak main-main kayak yang tadi. Ini emang bener-bener kayak apa ya, lebih formal gitu. Jadi emang acaranya itu contohnya ada keynote lecture dan panel discussion. Jadi ini dibawakan oleh beberapa pemateri. Dulu zaman saya itu ada Dr. Steiner Brun mengenai pentingnya dialog. Kemudian ada Dr. Ing Ilham Habibi, orang Indonesia, tentang beliau itu kalau nggak salah bicara tentang tantangan kerjasama riset. Keren banget kan orang Indonesia. Terus ada Profesor Ulrich kalau nggak salah itu tentang usaha-usaha konservasi lingkungan global. Terus acara kedua itu ada working group di mana waktu itu biasanya kita disuruh tes dulu buat nentuin working group. Waktu itu saya dapat working group mengenai transport dan mobility waktu itu. Kita digabungin, waktu itu saya 7 negara, ada Gambia, Uganda, Ukraina, Moldova, kemudian ada Meksiko, terus India, sama Iran. Itu kelompok saya waktu itu. Jadi kami berdiskusi banyak mengenai modal transportasi yang ada di setiap masing-masing negara peserta kayak gitu. Terus caranya mengenai permasalahan di sana, terus solusinya gimana sih? Misalnya nih di negara sini mereka udah sukses nih dengan itu, tapi di Indonesia belum. Itu sharing kayak gitu. Terus habis itu ada acara open space kalau nggak salah. Open space itu peserta itu diperbolehkan untuk membuat workshop. Jadi kalau kalian mau jadi selebnya ISWI, kalian harus buat workshop kayak gitu. Waktu itu karena saya pengen banget buat workshop, jadi saya waktu itu workshopnya tentang culinary art, puisi dan patisserie. Terus habis itu saya buat 2 workshop sama satunya lagi tentang tanah liat. Jadi saya tuh kan hobi dengan membuat tembikar seperti itu. Jadi waktu zaman saya kuliah dulu saya suka ikut workshop-workshopnya tembikar dari Fakultas FSRD-nya ITB atau Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi saya share nih cara buat piring dari tembikar itu kayak gimana, terus cara pewarnaannya seperti apa, kayak gitu. Ada juga yang lulusan dari gizi dari luar negeri itu dia buat workshop tentang penimbangan balita kayak gitu. Jadi sebenarnya workshop itu nggak wajib, cuma kita tuh kayak bisa dapat, sebenarnya workshop itu juga bisa dapat uang dari sana. Kita dapat achievement gitu dari mereka sama sertifikat. Nah, ada beberapa juga kayak mereka buat developing leadership, terus meditation, climate change, teater kayak gitu. Dan itu bisa berkelompok, tapi zaman saya itu waktu itu saya sendiri sih karena nggak ada yang mau masak sama buat tembikar. Tapi penontonnya lumayan banyak. Terus ada World Food Festival. Jadi agenda ini memungkinkan bagi kalian untuk menunjukkan makan-makanan khas dari negara masing-masing, termasuk dari negara Indonesia. Waktu itu saya bawa dodol, Indomie, keripik maici. Keripik maici itu paling laku karena mereka belum pernah merasakan keripik pedas. Terus habis itu saya masak juga waktu itu, masak soto Banjar, soto Makassar, sama apa ya waktu itu rawon.
Jadi kalian tinggal minta aja ke panitianya, minta siapin bahan ini. Kalau misalnya mau masak, minta siapin bahan ini, ntar kalian akan masak di sana. Jadi kita kayak food festival gitulah, festival bango kayak gitu. Terus habis itu terakhir itu ada final presentation, itu kita discuss working group gitu tentang tadi transport dan mobility, tentang yang kalian disuruh milih. Itu kita presentasi kepada publik dan pesertanya itu dari 75 negara. Nah, publik itu juga orang-orang lokal di sana sama pemerintah di sana. Jadi emang jangan gugup, jangan sampai salah omong di sana, karena emang kita udah terus waktu itu ada yang nanya mengenai alasan mengapa orang-orang memilih menggunakan mobil pribadi dibanding menggunakan transport publik, yang padahal dapat menyumbang kerusakan lingkungan yang lebih parah. Nah, sedang waktu itu kalau di negara-negara di tempat teman-teman itu yang di grup kan nggak terlalu banyak yang menggunakan mobil pribadi. Yang kena itu Indonesia. Jadi gimana cara kita menjawabnya seperti itu. Dan terakhir World Festival of Youth and Student itu di tahun 2017 juga, itu di Sochi. Nah, ini cuma seminggu juga, dari tanggal 14 sampai 22 Oktober waktu itu. Ini itu adalah festival terbesar di dunia. Kegiatannya itu seputar forum diskusi, membahas isu-isu terkini, terus pameran berbagai negara, pertunjukan seni dan budaya, serta masih banyak lagi lah kayaknya ya. Tapi ini WFYS ini nggak diadakan secara rutin ya, jadi suka tiba-tiba aja ada kayak gitu. Jadi emang kita pantauin waktu itu emang karena 2017 itu saya pengen keliling Eropa, jadi emang saya nggak langsung pulang sebenarnya pada saat acara-acara itu. Jadi saya standby terus tuh di Eropa, jadi kayak backpacker gitulah. Jadi kalau ini lumayan mudah kalian masuknya, kalau menurut saya sih, karena pesertanya itu lebih dari 30.000 orang dari 181 negara. Jadi emang kayak acaranya nggak terlalu sulit untuk esainya juga. Dan biayanya, akomodasinya itu gratis. Jadi kalian nggak perlu cari sponsor sebenarnya. Paling cuma buat beli oleh-oleh doang kayaknya. Di bandara, dan itu pas di bandara 10.000 orang. Dan kita itu harus ngantri naik bisnya. Jadi kalau fisiknya nggak kuat bisa pingsan kayaknya. Nah, untuk opening ceremony-nya itu langsung dari Presiden Rusia waktu itu, Vladimir Putin. Dan waktu itu lagi masih zaman-zamannya One Direction ya, 2017. Nah, yang membuka opening ceremony-nya One Direction waktu itu. Jadi emang bener kayak konser gitu. Dan makanan juga nggak kurang di sana, kalian makan 3 kali sehari, terus kelas hotel bintang 4, jadi hotelnya itu udah kayak Wisma Atlet Jakarta gitulah, banyak banget, tapi bintang 4. Terus di sana kita banyak diskusi forum besar, kita FGD, jadi semua harus aktif buat nyampein pendapat. Seperti itu, sebenarnya nggak terlalu, hampir sama sih semuanya kalau student exchange seperti saya ikutin itu. Nah, lanjut ke gimana sih, kan banyak nih yang nanya zaman saya itu, kenapa sih mudah banget untuk lolos esainya. Tipsnya itu, kalau saya sih pertama kenali dulu medannya. Saya belajar dulu, kayak contohnya Norwegia itu seperti apa sih, Serbia itu seperti apa sih. Nah,
Dari sana bisa dibilang tidak dipungkiri bahwasanya reviewer kita itu adalah mahasiswa atau dosen asli di mana acara tersebut diselenggarakan. Makanya kita harus pahami bagaimana cara mereka berpikir. Contohnya nih, negara ini orangnya berpikirnya secara terbuka nih orangnya. Nah, itu. Terus isu yang mau diangkat itu sesuai sama negara yang mereka menyelenggarakan kayak gitu. Dan pastinya hindari pemikiran radikal sama tulisan-tulisan yang ofensif. Orang yang open minded itu biasanya yang mudah atau sering lolos seleksi kayak gitu. Jadi kalau bisa sih kalau emang kalian emang orang-orang yang termasuk orang-orang ofensif ya, ya berusaha mungkin lah untuk menyimpan itu dulu buat lolos doang gitu. Terus topik yang diangkat itu harus relevan dengan pengalaman pribadi. Kalau saya sih mewajibkan sih sebenarnya ikut organisasi itu. Itu tuh penting banget. Walaupun misalnya nih kalian cuma organisasinya cuma Karang Taruna misalnya anggapan. Terus bantu-bantu ibu-ibu PKK kayak gitu. Itu sebenarnya hal kecil pun mereka udah anggap itu sebuah hal besar ya. Karena kita emang udah open dengan dunia sosial gitu, sosial dan masyarakat kayak gitu. Mereka sangat apresiat tentang itu gitu. Terus latar pendidikan kalian juga penting. Contohnya misalnya kayak tadi karena dia ada topik workshop health, ya udah latar belakang kalian bisa latar pendidikan kalian udah bisa kalian gunain juga dan harus sesuai topik juga gitu. Kalian masukkan ke dalam esai, pokoknya be yours. Penulisan esai itu sebenarnya sangat mudah. Kita tuh harus memperhatikan gramatikal dan flow esai sebenarnya. Nggak perlu esai itu pakai English formal kayak gitu yang kayak dongeng dari bahasa Inggris kayak gitu. Kata-kata dongeng itu yang saya buat untuk buat esai karena mudah dipahami kayak gitu. Jadi kalau kalian udah mau buat esai nih, sering-sering aja baca dongeng. Terus yang terakhir apa ya? Browsing esai. Itu tips ampuh biasanya. Ya, luangkanlah waktu untuk cari contoh-contoh esai terdahulu dari festivalnya. Jadi biasanya mereka ada di blog-blog mereka tuh ada zaman dulu tuh saya suka lihat mereka kayak share pengalaman kayak itu di blogspot zaman dulu kan masih blogspot ya. Nah, mereka suka tulis esai yang baik tuh kayak gimana sih cara mereka lulus. Karena kalau dari saya belajar dari yang gagal dan yang sukses itu wajib. Honestly, hal itu yang paling banyak sebenarnya memberikan inspirasi dalam penulisan esai kayak gitu. Terus kalau untuk organisasi, saya kalau dulu sih saya emang kayak lebih jadi orang aktivis gitu ya, bisa dibilang aktivis gitu. Jadi emang isu-isu sosial itu saya sangat suka kayak gitu. Makanya waktu itu ikut Food Bank Singapura. Jadi Food Bank Singapura itu kita tuh kayak ngumpuli berbagai jenis donasi makanan kepada penerima dengan mengumpulkan kelebihan makanan. Misalnya nih, makanan-makanan yang tidak mudah rusak dari food industry. Misalnya terus ada food driver, terus bank box kayak gitu yang kita dapatin biasanya dari pusat grosir, terus toko kue, food and be kayak gitu, terus dari hotel juga baru kita share. Paling itu saja dari saya. Kalau untuk beasiswa mungkin
saya bisa share lagi, untuk pertanyaan bisa cukup 2 ya, karena saya mau kuliah, siap-siap kuliah lagi di jam 6 karena saya ada matrikulasi S2, kayak gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, telah disampaikan materi sharing yang tentunya sangat luar biasa dan semoga bermanfaat untuk kita semua oleh Bapak Sandy Vanilla, AA Sarjana Terapan Gizi. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaan pada room chat atau menekan tombol raise hand. Bagi teman-teman yang ingin bertanya pada room chat Zoom bisa menggunakan. Terima kasih. Oke, saya mau jawab pertanyaan dari Zahra ya. Apakah dulu memiliki titik jenuh dalam suatu kegiatan dan bagaimana Bapak cara menghadapinya? Oke. Titik jenuh itu pasti ada. Biasanya zaman saya kuliah itu titik jenuh itu di semester 4 sama 5, itu titik jenuh saya. Cara saya ngatasin, pertama saya tuh pasti berpikir bahwasanya, oh, eee, kalau kita jenuh seperti ini akan berdampak seperti apa sih, terus support system yang udah dibangun oleh keluarga itu seperti apa sih, kayak gitu. Jadi pada saat saya titik jenuh kayak gitu, saya ingat dulu nih sama orang-orang yang udah support saya sampai ke titik ini, kayak gitu. Terus dampaknya itu akan seperti apa ke depannya kalau saya selalu kemudian, bisa dibilang kemudian ya kalau titik jenuh kayak gitu. Terus karena saya tipikal orang yang suka traveling, jadi biasanya saya kalau udah titik jenuh gitu, saya keliling Bandung, terus saya suka, apa namanya, camping sendiri gitu di gunung, kayak gitu. Terus saya kalau di Bandung kan lumayan banyak ya, tempat-tempat seperti itu, wisata seperti itu. Saya ke sana buat clear-in masalah, kayak gitu. Dan waktu itu juga saya sambil kerja juga sih, jadi banyak pikiran juga sih. Jadi kalau titik jenuh tuh paling pada saat udah merasa kayak, "Ini tuh capek banget sih hidup kayak gini," kayak gitu tuh. Cuma ya balik lagi sih, karena emang support system yang kuat kayak gitu, terus kita emang, ingat siapa yang support kita, kayak gitu sih. Pasti udah terus ya kalian tinggal cek aja, maksudnya hobi kalian apa sih? Biasanya hobi itu buat ngelepasin semua kejenuhan biasanya kalau saya. Karena saya suka traveling, ya saya traveling kayak gitu. Karena kalau saya suka, desain poster atau saya ngegambar atau saya, foto, dengan foto pun saya kadang-kadang suka hilang jenuh saya kayak gitu, kayak gitu. Pertanyaan kedua, apakah esai yang dibuat untuk selanjutnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa negara yang dituju? Lalu apakah ada tips bahasa untuk sebelumnya? Eee, kalau bahasa sih pakai bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa negara, kalau saya menyarankan emang kalau misalnya kalian kayak kalian ya, student festivalnya di negara Jerman, ya banter-banter lah kalian bisa lah basic kayak gitu. Banter-banter say hello-nya seperti apa, kayak gitu. Tapi yang jelas kalau kalian emang bisa dibilang fluent untuk bahasa negara yang dituju, itu lebih baik. Karena emang kalian akan dapat achievement juga dari mereka, terus kayak penghargaan gitu bahwasanya kalian tuh belajar budaya mereka kayak gitu, dengan bahasa, gitu sih. Tapi rata-rata bahasa Inggris. Kalau
basic bahasa sih waktu kalau Jerman sih lumayan lah ya, gitu. Lumayan gampang lah untuk dipelajari ketimbang Perancis, gitu. Ada lagi pertanyaannya? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Sandy yang telah menjawab pertanyaannya. Jawaban yang sangat luar biasa. Sekali lagi, apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Ini pada ikut organisasi nggak di luar kampus kayak gitu? Ada nggak ada yang ikut organisasi di luar kampus? Contohnya kayak yang saya bilang Karang Taruna, atau nggak mungkin ikut konservasi lingkungan di Balikpapan misalnya kayak orang hutan di Balikpapan atau penangkaran buaya kayak gitu. Ada nggak? Atau cuma ikut di kampus aja? Mohon maaf, Bapak Sandy, ini terdapat satu pertanyaan lagi. Apakah Bapak bersedia menjawab, Pak? Mohon maaf, Pak, ada 2 pertanyaan. Apakah Bapak Sandy masih bersedia untuk menjawab? Oke, saya jawab ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Seperti yang Bapak jelaskan bahwa banyak program menyelenggarakan student exchange, ini salah satunya ISFIT. Nah, pertanyaan saya, Pak, di mana kita bisa mendapatkan informasi student exchange tersebut, sedangkan kami belum terlalu memahami terkait program student exchange ini sendiri. Oke, jadi sebenarnya kalau student ini sih bisa dibilang International Student Festival ya. Kalau untuk ISPIT sendiri, ISWIP itu mereka ada websitenya sendiri. Kalau nggak salah ISFIT itu tahun kemarin 2020 dia nyelenggarain kayak gitu. Jadi untuk informasinya kalian bisa cek di website mereka. Ntar coba saya share websitenya. Oke, jadi ntar PJ-nya ntar saya ini kasih websitenya. Jadi di sana udah ada tuh informasinya. Cuma ada yang namanya ISWIP itu di Belgrade. Dia itu cara dapatin support dananya kita ikut challenge gitu. Jadi kayak misalnya nih hari ini ada challenge apa, kita menang, kita dapat diskon 20% misalnya. Terus minggu depannya lagi kita ada challenge lagi nih. Ikut lagi, ternyata menang, tambahan 10%, jadi total 30 kayak gitu. Itu lumayan seru kalau ISWIP. Jadi untuk informasi terkait international student kayak gitu di websitenya emang udah ada. Jadi kalian tinggal cek aja terus, update terus kayak gitu. Terus Humaira Azahra, tips dan trik agar berpikiran open minded. Oke. Tipsnya tuh yang tadi saya bilang, organisasi itu penting buat kita ngubah cara pandang kita kayak gitu. Tapi balik lagi, itu lebih ke positif ya cara pandangnya. Kalau bisa dibilang sih kalau kita pengen jadi open minded tuh kita harus punya ini juga apa namanya? Pendirian yang kuat. Jangan sampai karena terlalu open minded kita yang negatif pun bisa langsung masuk aja saking open mindednya gitu. Jadi sebelumnya kita harus punya apa ya? Bisa dibilang integritas kayak gitu juga karena selama kita ikut organisasi apalagi misalnya lingkupnya internasional kayak gitu
kulturnya juga banyak, belum tentu kulturnya tuh sesuai sama kita, itu kan kita juga nggak bisa ikutin kayak gitu. Nah, biasanya kalau saya nggak bilang, saya nggak pro, saya juga nggak kontra kalau misalnya dari ke misalnya mereka punya kebiasaan buruk seperti itu. Biasanya saya ya sebatas organisasi aja gitu, tapi kalau untuk kehidupan pribadi mereka, ya saya juga nggak open minded juga gitu, karena kan rata-rata mereka itu, bukan dari negara Indonesia, kan kalian tahu sendiri ya seperti apa pergaulannya kayak gitu. Tapi yang jelas tips and triknya ya emang pengen open minded ya kita harus banyak belajar gitu, harus banyak tahu tentang dunia, biar kita bisa namanya toleransi kayak gitu. Contohnya misalnya kalian buat akun Quora. Quora itu, akun-akun, eee, tanya jawab gitu. Jadi yang jawab itu bisa sejenis SFM ya kalau nggak salah. Nah jadi itu ada berbagai macam negara di sana, terus jawab di sana sambil ngelatih bahasa Inggris kalian juga gitu. Kalau saya sih ikut Quora itu. Dan di sana banyak, tentang isu-isu sosial kayak gitu yang buat kita open minded gitu. Dan kalau untuk organisasi sendiri sih nggak harus kayak gimana-gimana ya. Ada kok yang dari Indonesia waktu itu yang dia cuma organisasinya untuk, ngumpulin nasi bungkus yang untuk dibagiin ke orang-orang kayak gitu, gitu. Kalau open minded sendiri balik lagi sih ke kaliannya sendiri, kalian bisa orangnya yang mudah menerima atau orangnya yang kekeh gitu. Kalau yang kekeh gitu kan sulit untuk open minded, harus dilatih lagi. Terus Nur Azizah Apriani, Pak mungkin ada tips atau motivasi tetap produktif di sela-sela kuliah yang padat, terutama di semester akhir? Eh apa ya, motivasi untuk produktif. Oke, kalau saya semester-semester akhir malah banyak penghargaan yang saya dapat. Kayak saya ikut-ikut lomba-lomba kayak gitu, di samping kalau menang lomba kan saya dapat money gitu, kayak gitu sih. Terus kalau bisa di semester akhir tuh jangan sering menunda pekerjaan. Kalau udah nunda seperti itu entar keteteran kayak gitu. Makanya waktu zaman saya pengen cepat, selesai skripsi saya biar saya bisa bebas, biar saya jalan-jalan kayak gitu. Terus atur waktunya, ritme, eee, kerjaan kita. Misalnya kalau saya sih kan udah terstruktur gitu ya, saya hari ini ngerjain apa, deadline-nya apa, kayak gitu. Saya emang udah buat deadline sendiri gitu. Jadi misalnya dari dosen deadline-nya 2 hari, berarti deadline di saya itu 1 hari gitu, kayak gitu. Hal-hal yang nggak penting kayak nongkrong gitu biasanya saya kurangin di semester-semester sibuk, karena emang udah nggak ada waktu lagi buat nongkrong, kayak gitu. Jadi kalau bisa, kalau ada punya skill atau bakat bisa ikut-ikut lomba, di samping buat akreditasi kampus juga, bisa buat naikin nama kalian dan untuk memperkaya CV kalian juga. Karena kalau masuk kerja, CV mereka nggak akan terlalu lihat IP sebenarnya kalau di swasta. IP tuh penting sih, cuma kalau kalian organisasinya nggak ada, terus nggak ada skill lainnya, karena kebanyakan perusahaan itu pengen ngerekrut orang itu, misalnya dia, akunting kayak gitu, tapi dia bisa foto kayak gitu. Itu kan suatu nilai lebih kayak gitu, gitu. Terus Pak, apakah ada tips untuk cara membuat motivation letter yang menarik, tapi kondisinya kita nggak tahu hal-hal yang unik apa yang ada di diri kita, serta belum punya banyak pengalaman? Aduh, kalau ini
Motivation letter tuh sebenarnya cara kita mengenalkan diri kita, dan pastinya di awal kita harus kenal dulu diri kita kayak gimana gitu. Menurut saya semua manusia tuh punya keunikan tersendiri ya, tapi balik lagi ada yang mau mengekspos, ada yang enggak gitu. Kenapa enggak? Mungkin aja, dia insecure atau dia malu kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dibangun kayak gitu. Kalau untuk pengalaman itu kalau kalian emang organisasinya maksudnya masih biasa ya gitu ya. Karena kan di sana kayak gitu. Jadi nggak hanya pengalaman organisasi sebenarnya, pengalaman kalian turun ke masyarakat untuk belajar mata kuliah kayak gitu juga bisa di sana gitu. Contohnya misalnya gizi kayak gitu sih. Ada lagi Baik, mungkin sesi pertanyaan sudah habis. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup. Terima kasih kepada Bapak Sandy yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Kita semua telah mendapatkan materi sharing yang tentunya sangat bermanfaat oleh Bapak Sandy. Lagi dalam perkuliahannya. Amin. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi pada seluruh guru peserta. Dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi kepada seluruh peserta. Baik, saya akan pimpin ya semua. Sekali lagi diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik. Untuk slide yang kedua, saya pimpin lagi. 1, 2, 3. Baik, telah selesai sesi dokumentasi kita.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sandy Vanilla yang telah berbagi ilmunya, yang pihak pelaksana forum diskusi kali ini atas kesempatan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman